Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 206A akan mempresentasikan hasil kerja praktik kami mengenai pengembangan sistem informasi survei kepuasan pelayanan informasi publik atau SISKEPIP Humbang Hasundutan. Adapun anggota kelompok kami yang mengerjakan sistem ini adalah Febi Siringo-Ringo, Awit Hutabalian, saya John Fidelis Simamora, Romauli Siagian, Rido Sitanggang, dan Marlise Sitorus. Dan agenda yang akan kami presentasikan hari ini adalah pendahuluan, latar belakang, tujuan, deskripsi perusahaan, deskripsi role, perancangan dan pelaksanaan tugas, fitur-fitur aplikasi, demo, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan, mahasiswa kerja praktek melakukan pembangunan proyek Sistem Informasi Survei Kepuasan Pelayanan Informasi Publik atau SISKEPIP di Humbang Hasundutan yang digunakan sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kritik, dan saran masyarakat Humbang Hasundutan terhadap pelayanan dari setiap instansi di Humbang Hasundutan. Latar belakang yang mendasari pengerjaan proyek ini adalah dalam rangka melaksanakan program KP yang diwajibkan oleh kampus dan sebagai pemenuhan tugas selama masa KP di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Humbang Hasundutan, proses survei maupun kritik dan saran pada setiap instansi di Humbang Hasundutan masih manual dan masing-masing, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa setiap kritik dan saran sampai kepada kepala setiap dinas. Sistem survei maupun kritik dan saran seperti ini belum ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan sangat diperlukan dalam menilai pelayanan dari seluruh instansi pemerintahan khususnya di Humbang Hasundutan. Tujuan dari pembangunan proyek Sistem Informasi Survei Kepuasan Pelayanan Informasi Publik atau SISKEPIP di Humbang Hasundutan ini adalah sebagai wadah yang bisa membantu dan mempermudah penilaian maupun menambahkan kritik dan saran oleh masyarakat terhadap seluruh instansi pemerintahan di Humbang Hasundutan. Deskripsi perusahaan. Dinas Komunikasi dan Informatika Humbang Hasundutan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengurus urusan Kabupaten Humbang Hasundutan di bidang komunikasi dan informatika. Visi dari Dinas Komunikasi Informatika adalah mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi smart kabupaten. Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Humbang Hasundutan adalah membangun dialog terhadap media dan publik yang dinamis, menjadikan IT sebagai salah satu sarana komunikasi internal dan eksternal, dan menyajikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah. Deskripsi role dari pengerjaan kami adalah terdiri dari Syukur Berkat Marbun sebagai supervisor, Febi Irene dan John Fidelis sebagai UI UX designer, Awit Hutabalian dan Marlise Sitorus sebagai front end, Rido Sitanggang sebagai back end, dan Romauli sebagai STQA. Tugas dari desain yaitu menyesuaikan requirement dari klien dengan desain aplikasi SISKEPIP, kemudian membangun sebuah desain visual untuk keperluan website SISKEPIP. Untuk dokumen yang akan diserahkan oleh desain yaitu FSD. Kami bagian front-end mengembangkan website yang menggunakan bahasa pemrograman sehingga menghasilkan sebuah tampilan atau interface agar dapat dilihat oleh user. Kami bertanggung jawab untuk merancang dan membangun berbagai website secara responsif, interaktif, dan juga user-friendly, dan memastikan konten yang ditampilkan di browser pengguna berjalan sesuai dengan desain yang telah disepakati. Kemudian akan dikerjakan oleh back-end untuk selanjutnya. Secara keseluruhan, tugas daripada back-end selama melakukan kerja praktek adalah yang pertama, pembuatan skema database, yang kedua adalah pembuatan API. Program dari aplikasi berbasis web SISKEPIP dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel. Yang ketiga, melakukan pengintegrasian antara interface yang sudah dibangun oleh front-end dengan API yang sudah dibangun oleh back-end. Dari tim QA, kami melakukan testing mulai dari awal sampai akhir, di mana terdapat dua testing. Yang pertama ada manual testing untuk awal pengujian, yang kedua adalah automation testing untuk pengujian dari sistem. Semua fitur telah dilakukan testing dan untuk lebih detailnya akan ada di STD. Adapun perancangan pelaksanaan tugas yang kami lakukan adalah pada minggu pertama semua peserta melakukan analisis, pada minggu kedua sampai dengan minggu kelima dikerjakan oleh desain, pada minggu ketiga sampai minggu ke-8 adalah pengimplementasian, pada minggu ke-8 sampai minggu ke-9 dilakukan testing, dan pada minggu ke-10 presentasi proyek kepada pihak perusahaan. Selanjutnya, fitur-fitur aplikasi. Terdapat tiga dari SISKEPIP. Yang pertama adalah masyarakat. Adapun fungsi-fungsi dari masyarakat ada profil, berita, standar layanan, kirim masukan berupa rating, memberikan rating,
kemudian memberikan kritik dan saran. Yang kedua, instansi atau dinas di Humbang Hasundutan sebagai user. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat ada autentifikasi, ada login, lupa kata sandi, logout, request akun, kritik dan saran, rating, berita, dan standar layanan. Aturan yang ketiga adalah admin. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat pada admin yaitu autentifikasi, verifikasi request akun, kelola pengguna, kritik dan saran, berita, dan standar pelayanan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mendemokan aplikasi berbasis website Siskepip. Yang perlu diperhatikan pada aplikasi ini adalah bahwa terdapat 3 jenis pengguna yang bisa mengakses aplikasi ini. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat dapat mengakses aplikasi ini tanpa harus login terlebih dahulu. Yang kedua adalah user atau instansi. Dan yang ketiga adalah admin. Baik admin maupun instansi harus melakukan login untuk dapat mengakses aplikasi ini terlebih dahulu. Nah, pada tampilan kali ini, kita bisa melihat tampilan daripada masyarakat. Page kali ini yang saya sedang tampilkan adalah menu beranda yang bisa dilihat oleh masyarakat, di mana pada menu ini kita bisa melihat adanya ditampilkan tanggapan daripada masyarakat. Tanggapan ini dipilih dari tanggapan terbaik yang diberikan oleh masyarakat, yang dipilih oleh setiap instansinya. Yang kedua adalah menu profil. Pada menu profil ini, kita bisa melihat beberapa instansi yang ada pada Kabupaten Humbang Hasundutan, dan kemudian berikutnya adalah berita. Pada halaman berita ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi dari setiap instansi yang dibuat langsung oleh instansinya. Menu berikutnya adalah standar layanan, di mana seperti kita lihat berikut adalah tampilan daripada standar layanan. Jika kita lihat ini dibagi berdasarkan dinas-dinas tertentu. Jadi misalnya kebetulan pada demo kali ini masih terdapat satu dinas yang sudah memberikan standar dan layanannya. Yang berikutnya adalah kirim masukan. Di menu kirim masukan terdapat 3 submenu, yaitu submenu rating, submenu beri rating, dan submenu kritik dan saran. Pada submenu rating, kita bisa lihat pada kesempatan kali ini terdapat satu instansi yang sudah diberikan rating oleh masyarakat dengan 88% kepuasan. Nah, menu rating ini akan diupdate secara terus-menerus ketika ada masyarakat yang memberikan rating mereka atau memberikan kepuasan mereka terhadap pelayanan instansi tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke submenu beri rating. Pada submenu beri rating ini sendiri, kita dapat memilih akan memberikan penilaian kita terhadap instansi mana. Misalnya pada kesempatan kali ini saya memilih Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan saya bisa lihat di sini bahwa terdapat satu rating atau satu survei yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu tentang pemancar signal. Nah, jika saya ingin memberikan penilaian, maka saya harus memasukkan beberapa data terlebih dahulu, meliputi nama, jenis kelamin, usia, hingga pekerjaan saya. Misalnya jika saya isi secara cepat, nah, ketika saya klik next, maka saya akan dialihkan ke suatu halaman di mana saya dapat memberikan penilaian saya terhadap kuesioner yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, misalnya, pada kesempatan ini saya memberikan tanggapan sangat buruk pada bagaimana kekuatan sinyal di tempat saya. Dan yang kedua, saya memberikan kinerja pemancar, misalnya saya berikan suka. Dan jika saya kirim, maka tanggapan saya tadi akan direkam oleh sistem dan kemudian akan dikalkulasikan secara langsung, sehingga jika kita lihat pemancar sinyal di sini yang tadinya 88% akan berubah menjadi 75%, dikarenakan saya tadi memberikan sedikit penilaian yang kurang baik. Menu yang berikutnya adalah submenu berikutnya adalah kritik dan saran. Di menu kritik dan saran ini kita bisa memberikan masukan kita kepada suatu instansi. Misalnya, jika saya dapat mengisi ini secara cepat, pada kesempatan ini saya memberikan tujuannya adalah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya bisa memilih file yang mungkin bisa saya cantumkan untuk ditanggapi lebih lanjut oleh pihak terkait. Misalnya di sini saya memberikan file reference ke sini, kemudian saya mengisikan field ini diisi oleh tanggapan kita.
Dan kemudian jika saya klik submit, maka data yang saya berikan tadi akan disimpan dan dikirimkan ke instansi yang kita tuju tadi. Nah, page berikutnya yang ada pada tampilan masyarakat adalah di tentang ini kita bisa membaca beberapa visi dan misi oleh instansi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Begitulah yang kita lihat pada tampilan yang akan ditampilkan pada masyarakat. Tipe pengguna kedua yang dapat mengakses aplikasi Siskepip ini adalah user. User sendiri merupakan instansi yang tergabung pada Kabupaten Humbang Hasundutan. Contohnya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga Dinas Pendidikan. Misalkan pada kesempatan kali ini saya login menggunakan akun dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada halaman ini saya klik masuk dan kemudian saya akan dialihkan ke halaman login. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis akun untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan ketika saya klik login, maka saya akan dialihkan ke halaman dashboard Dinas Komunikasi dan Informatika. Begitu juga ketika saya mencoba untuk login menggunakan akun Dinas Pendidikan dan kemudian memasukkan password, maka saya akan dialihkan ke halaman dashboard daripada Dinas Pendidikan. Pada akun atau pada role user sendiri terdapat beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan, yaitu yang pertama adalah request akun. Kenapa ada fungsi request akun? Yang perlu kita perhatikan bahwa aplikasi Siskepip ini mengolah data masyarakat sehingga rentan untuk disalahgunakan data tersebut oleh orang lain, sehingga tidak sembarangan orang yang dapat mengakses aplikasi ini. Orang-orang yang dapat mengakses aplikasi ini harus mendapat persetujuan dari admin. Jika saya bisa isi, nah, ketika saya klik request, maka request tadi akan dikirimkan ke admin untuk kemudian disetujui. Nah, jika kita lihat di sini bahwa akun yang kita request tadi sudah dalam status pending, sehingga kita cukup go untuk kemudian diverifikasi oleh admin. Yang berikutnya adalah fungsi atau menu kritik dan saran. Pada halaman ini kita bisa melakukan approve atau kita bisa menanggapi setuju terhadap kritik dan saran yang diberikan untuk kemudian ditindaklanjuti atau tidak. Jika saya klik pada tombol ini berfungsi untuk melihat bahwa ini tadi adalah kritik dan saran yang sudah kita masukkan di awal tadi, detail yang diberikan oleh masyarakat ini. Jika saya rasa bahwa pesan ini kurang sesuai untuk diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka saya bisa forward pesan ini atau saya bisa kirim pesan ini ke dinas terkait. Misalnya saya ingin forward pesan ini ke Dinas Pendidikan, maka nanti pesan ini akan dialihkan ke Dinas Pendidikan. Jika tadi saya terima pada kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat ini, saya cukup klik tombol hijau ini untuk menerima kritik dan saran. Dan jika tidak, saya cukup klik tombol tidak terima atau reject pada icon atau tombol X merah ini. Maka tadi masing-masing kritik dan saran itu akan dipindahkan ke tempatnya masing-masing, yaitu di kritik dan saran terima dan juga kritik dan saran tolak. Menu yang berikutnya adalah redirect kritik dan saran. Di redirect kritik dan saran ini, semisalkan tadi ada instansi yang merasa bahwa tanggapan yang diberikan oleh masyarakat ini tidak sesuai untuk diberikan kepada instansi mereka, maka mereka tadi sudah meredirect tanggapan itu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Yang berikutnya adalah rating. Pada kesempatan ini saya ingin membuat rating tentang pembangunan jalan. Nah, pada kesempatan ini saya bisa dilihat bahwa saya sudah mengisi semua field inputan, dan jika saya ingin menambahkan beberapa pertanyaan lagi, saya cukup klik tombol hijau ini untuk menambah beberapa pertanyaan lagi, dan jika tidak, maka saya bisa klik close untuk membatalkan menambah pertanyaan. Dan kesempatan ini saya bisa klik simpan, maka nanti tadi rating yang saya sudah buat akan disimpan pada daftar rating, sehingga kita bisa lihat ada 2 rating di sini, yaitu pemancar sinyal, jumlah pertanyaannya 2, dan pembangunan jalan yang tadi. Nah, pada menu berikutnya adalah menu berita.
pada menu berita ini kita bisa membuat berita yang untuk ditampilkan di tampilan masyarakat tadi. Pada kesempatan ini, jika kita bisa lihat bahwa untuk membuat berita kita perlu mengisi judul, referensi link, foto jika ada, dan juga isi daripada beritanya. Pada menu berikutnya, kita bisa melihat menu standar layanan. Pada menu standar layanan, tujuannya hampir mirip seperti berita, namun menu standar layanan ini lebih teknis ke bagaimana pelayanan di sebuah instansi tersebut. Kita perlu mengisi judul, pilih foto jika ada, pilih file juga jika ada, dan juga beberapa informasi tambahan. Fungsi atau menu yang terakhir kita bisa melihat adalah ubah kata sandi. Di sini kita bisa mengubah kata sandi daripada dinas terkait atau juga pada admin di menu admin nanti. Sekian untuk demo pada aplikasi Skepip untuk role user, kemudian kita akan lanjut ke role admin. Untuk role admin sendiri, kita bisa memanfaatkan beberapa menu yang telah tersedia. Yang pertama itu adalah verifikasi request akun. Verifikasi request akun ini sendiri adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada role user, bahwa user membuat atau merequest akun untuk di-create oleh admin. Dan pada menu ini, admin dapat memverifikasi apakah akun tersebut akan di-create atau tidak. Nah, jika akun tersebut diterima, maka akun tersebut akan di-create dan otomatis dapat digunakan untuk login. Jika saya klik terima di sini, dan ya, maka akun tadi akan masuk ke daftar diterima. Dan jika kita coba untuk login menggunakan akun tadi, seharusnya akun tersebut sudah dapat digunakan untuk login. Dan saya klik login, maka ya, kita sudah berhasil untuk login ke akun Romauli Siagian. Dan misalnya, jika saya menolak Ardian, maka akun tersebut akan berada pada daftar tolak. Dan menu yang kedua adalah ubah kata sandi, sama seperti pada menu user tadi. Dan berikutnya adalah kelola pengguna. Di sini kita bisa melihat beberapa pengguna yang terdaftar pada aplikasi ini. Kita misalkan ada pengguna atau user pada suatu instansi yang sudah pensiun, kita bisa melakukan remove akunnya, namun remove di sini tidak akan menghapus akun tersebut benar-benar terhapus secara langsung, dikarenakan beberapa pertimbangan pada integritas data, sehingga ketika kita klik hapus, visibility dari akun tersebut yang akan diubah menjadi hide, sehingga akun tersebut tidak bisa lagi mengakses aplikasi Skepip dan dia akan dihilangkan dari daftar ini, namun tidak dihapus secara langsung. Dan jika kita klik lihat pada session kelola ini, kita bisa melihat bahwa dispen tadi statusnya adalah user, sehingga dia tidak memiliki hak lebih pada aplikasi ini. Nah, menu yang berikutnya adalah kritik dan saran. Pada menu kritik dan saran ini, admin dapat melihat semua kritik dan saran dari instansi manapun tanpa terkecuali. Dan seperti di sini, admin bisa melihat status daripada kritik dan saran itu, apakah dia diterima, ditolak, menunggu, ataupun sudah di-redirect. Admin juga bisa mendelete kritik dan saran ini jika dirasa kurang sesuai untuk diberikan atau tidak pantas untuk diberikan sebagai kritik dan saran pada instansi yang resmi. Dan kemudian admin juga bisa mendownload kritik dan saran ini untuk dilampirkan sebagai laporan. Nah, yang berikutnya adalah berita. Di berita ini sendiri, admin bisa melihat semua berita yang ada pada instansi tanpa terkecuali. Pada case kali ini masih terdapat satu berita, yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan jika kita lihat, tampilannya akan sama seperti yang ditampilkan pada akun user tadi. Dan yang terakhir adalah standar layanan, sama seperti berita tadi, masih ada satu standar layanan dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan jika kita lihat, tampilannya sama seperti yang ada pada tampilan yang ada pada user tadi. Sekian demo daripada aplikasi Skepip. Terima kasih. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil selama pengerjaan kerja praktik kami di
Dinas Komunikasi dan Informatika Humbang Hasundutan adalah yang pertama, hasil dari pelaksanaan kerja praktik berupa aplikasi berbasis web Siskepip. Yang kedua, pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan tepat waktu selama 10 minggu. Yang ketiga, proyek diselesaikan dengan baik sesuai dengan requirement perusahaan. Untuk saran, kami memiliki 3 saran selama pengerjaan proyek. Yang pertama, sebaiknya ada supervisor yang memiliki keahlian pemrograman yang memadai. Yang kedua, adanya pemantauan secara berkala dari supervisor. Yang ketiga, penyampaian requirement yang lebih rinci. Demikian presentasi dari kelompok 206A yang melaksanakan KP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan. Terima kasih.